إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Hud ayat 116-117 ya. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Setelah di ayat yang dari awal Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kisah-kisah para nabi dan perjuangan mereka di dalam melakukan perbaikan di masyarakatnya, maka ayat ini mengulas kembali secara global. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا وكانوا مجرمين. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian ulu baqiyatin, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki pemikiran cerdas, memiliki keistimewaan seperti ulu baqiyah ya. Baqiyatul qaum itu ay afdaluhum gitu ya. Jadi kenapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan yang melarang ya, yanhauna al-fasadi fil ardh, yang melarang kerusakan di muka bumi, yang melarang dari membuat kerusakan di muka bumi. Illa qalilam mimman anjayna minhum, melainkan sedikit ya dari orang yang seperti itu yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau yang melarang dari orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, sedikit. Mimman anjayna minhum, daripada orang-orang yang kami selamatkan. Artinya yang diselamatkan itulah mereka-mereka yang peduli terhadap perbaikan masyarakatnya. Ya, illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Tapi
ya, orang-orang yang zalim senantiasa mengikuti ya, kenikmatan atau mereka hanya mementingkan kenikmatan dengan kehidupan yang mewah. At-taraf itu ya, kehidupan yang mewah. Jadi wattaba'al ladzina zalamu, failnya dulu alladzina zalamu, yaitu artinya orang-orang yang zalim. Mereka itu ittaba arti maksudnya mengikuti hawa nafsu, itu mengikuti kehidupan-kehidupan yang mewah ya, mementingkan kenikmatan yang mewah. Wa kanu mujrimin, bukan itu saja, tapi mereka itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan kriminal ya. Mujrim arti perbuatan dosa. Kemudian Allah ingatkan kembali, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Kan tadi dalam kalimat sebelumnya ya, bagaimana Allah menyebutkan sedikit orang yang Allah selamatkan. Illa qalilan mimman anjayna. Artinya di sana terdapat banyak orang yang diazab oleh Allah. Nah, di sini di ayat yang berikutnya ini Allah mengingatkan. Allah enggak semena-mena mengazab mereka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Wa ma kana ini kana manfi ini menunjukkan istihalah, kemustahilan. Arti mustahil Tuhanmu itu membinasakan suatu negeri bidzulmin dengan cara yang zalim. Arti dengan cara yang semena-mena, tahu-tahu mereka enggak berbuat kejahatan, ya, enggak buat kerusakan, diazab oleh Allah, tidak, ya. Jadi sama sekali Tuhan kamu itu tidak akan membinasakan suatu negeri dengan zalim, wa ahluha muslihun. Sedangkan penduduk negeri itu selalu kok melakukan perbuatan yang baik, enggak mungkin seperti itu. Kenapa Allah azab mereka? Itu dikarenakan ya, karena mereka lah yang melakukan kerusakan sehingga Allah azab. Seperti itu. Ini ini kemustahilan Allah membinasakan suatu negeri ya, kalau di sana ada muslihun, bukan salihun di sini ya. Wa ahluha salihun enggak, tapi wa ahluha muslihun, berbeda. Ada orang soleh ya untuk dirinya, tapi nggak peduli kepada lingkungannya. Ya, kalau adab turun mungkin dia kena juga. Tapi kalau ada orang yang soleh, tapi juga dia muslih, memperbaiki lingkungannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menahan adabnya terhadap kaum tersebut. Ya, ini pentingnya, arti kepedulian sosial itu sangat-sangat penting. Ya, kalau orang udah cuek dengan lingkungannya, ya, ada kemaksiatan di lingkungannya, diemin aja. Ya, orang minum-minum, melakukan perzinahan di kampungnya, diemin aja, dia urusan dia. Sama sekali dia tidak mencegahnya seperti itu atau memprotesnya. Atau yaitu dia bergaul dengannya seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah-olah ini perbuatan baik saja, seperti itu. Ini akan mengundang azab ya. Tapi kalau dia masih perbaiki, menasehati, mengingatkan selalu seperti itu, ya Allah sebutkan di sini, wa ma kana rabbuka, artinya mustahil Tuhan kamu. Ay liyuhlikal qura, ya, membinasakan suatu negeri dengan zalim, wa ahluha muslihun, sedang penduduknya melakukan perbaikan. Kita baca tafsirnya. Amilul inhiraf wal fasad fil mujtama'. Faktor penyimpangan dan kerusakan di masyarakat. Min ajli ikmalil buhuth as-sabiqah. Min ajli ikmalil buhuth as-sabiqati dzakara atau dzukira fi hatain al-ayatain aslun asasiyun ijtima'iyyun yadmanu najat al-mujtama'ati wal min al-fasad. Untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu, disebutkan di dalam dua ayat ini pokok yang sangat mendasar ya, bagi kehidupan sosial yang akan menjamin ya, keselamatan masyarakat dari kerusakan.
wa huwa annahu ma dama hunaka fi kulli mujtama'in ta'ifatun min al-ulama'il mas'ulina wal multazimina alladhina yuharibuna kulla ashkalil fasad wal inhiraf wa ya'khudhuna 'ala 'atiqihim qiyadatal mujtama' fikriyan wa thaqafiyan wa diniyan fa inna hadzal mujtama'a sayakunu masunan min az-zayghi wal inhiraf. Ini penting ya. Yaitu dari ayat ini menunjukkan bahwasanya selama di sana, di setiap masyarakat, ada kelompok dari ulama yang bertanggung jawab. Wal multazimin, yang selalu konsisten. Alladzina yuharibuna ashkalal fasad wal inhiraf, yang masih senantiasa memerangi berbagai bentuk kerusakan dan penyimpangan. Wa yakhuduna ala atiqihim qiyadatal mujtama', dan mereka mengambil tanggung jawab di atas pundak mereka kepemimpinan masyarakat, baik secara pemikiran, secara intelektual maupun secara agama. Ya, thaqafian juga bisa diarti secara budaya, ya, wadinian dan secara agama. Ya, masyarakat dipimpin. Fa inna hadzal mujtama' sayakunu masunan min az-zayghi wal inhiraf, maka masyarakat ini akan terlindung dari penyimpangan, dari penyelewengan dan penyimpangan. Lakin mata ma sakata 'anil haqqi ahluhu wa humatuhu wa baqiyal mujtama'u duna mudafi'an amama awamil fasad fa inna intisharal fasadi wa min wara'ihil halaku amrun hatmiyun. Akan tetapi kapan saja diam dari menegakkan kebenaran, ahluhu arti penduduk negeri tersebut, wahumatuhu dan para arti penjaga negeri tersebut diam dari kebenaran, wa baqiyal mujtama'u duna mudafi'in amama awamil fasad, dan masyarakat tersebut diam tanpa ada yang menentang atau yang membela menghadapi faktor-faktor kerusakan. Nggak ada yang mau bangkit menghadapi berbagai kerusakan. Fa inna intisharal fasadi wa min wara'ihil halaku amrun hatmiyun. Maka sungguhnya penyebaran kerusakan dan di balik itu kebinasaan akan merupakan suatu perkara yang hatmi, arti perkara yang pasti. Jadi itu akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan masyarakat tersebut. Nah, ini al-ayatul ula asyarat ilal quruni wal umamil mutaqaddimati alladhina btalau bi asyaddi anwa'il bala qailatan. Ayat yang pertama mengisyaratkan kepada umat-umat yang lalu yang mereka ditimpa dengan berbagai macam bala, dengan mengatakan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan yang melarang dari perbuatan yang buruk, dari pengerusakan di muka bumi. Tsumma tastathni jama'atan. Kemudian ayat ini mengecualikan satu kelompok, yaitu illa qalilam mimman anjayna minhum, melainkan sedikit dari umat-umat terdahulu yang kami selamatkan dari mereka. Hadhil jama'atul qalilatu wa in kanat ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Kelompok yang sedikit ini, walaupun dia memerintahkan amar ma'ruf, yaitu memerintahkan kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, walakinnaha kahali Lut alaihi salam wa usratihi shaghirah. Akan tetapi kondisinya itu seperti Nabi Allah Lut alaihi salam dan keluarganya yang kecil. Wa Nuh wa ma'dudina mimman amana bihi. Begitu juga seperti kondisi Nabi Allah Nuh dan beberapa orang, artinya beberapa bilangan yang beriman dengannya. Wa Saleh wa jama'atun min atba'ihi, Nabi Saleh dan juga sekelompok dari pengikut-pengikutnya. Fa innahum kanu qillah. Mereka itu adalah sedikit. Lam tuwaffaq lil islahil 'am wal kulli fil mujtama'. Mereka itu tidak
Nah, arti diberikan taufik atau berikan kemudahan untuk memperbaiki secara umum dan menyeluruh di masyarakat. Ya. Wa ala kulli halin fa inna adh-dhalimin alladhina kanu yashakkiluna al-qism al-akbar min al-mujtama'i ittaba'u ladhatihim wa tana'umihim wa kama taqulu al-ayah wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Akan tetapi wa ala kulli halin, bagaimanapun juga, fa inna adh-dhalimina, ya, orang-orang zalim tersebut yang mana mereka merefleksikan bagian terbesar dari masyarakat tersebut, mereka mengikuti, ya, kesenangan-kesenangan mereka dan kenikmatan-kenikmatan mereka. Artinya mereka mementingkan dan gandrung kepada kenikmatan dan memuaskan hawa nafsu mereka. Seperti yang diucapkan oleh ayat, difirmankan oleh ayat yang tadi, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Walitta'kidi ala hadhihi al-haqiqah, untuk menekankan, menguatkan masalah ini, ta'til ayatu tsaniyah, datang ayat yang kedua, litaqul, untuk mengatakan, inna hadzal ladzi tarawna min ihlakillahi lil umami innama kana li'adami wujudil muslihina fihim. Sungguhnya yang kalian saksikan dari apa yang Allah binasakan kepada umat-umat tersebut, innama kana, itu adalah disebabkan li'adami wujudil muslihina fihim, karena tidak adanya orang yang melakukan perbaikan di kalangan mereka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Tuhanmu itu membinasakan suatu kampung dengan zalim, ya, sedangkan penduduknya selalu melakukan perbaikan. Wa ahyanan yasudu dzulmu wal fasadu fil mujtama'. Terkadang kezaliman dan kerusakan merajalela di suatu masyarakat. Lakinnal muhimma anna an-nasa yash'uruna bidzulmi wal fasadi wa hum fi tariqil islah. Akan tetapi yang terpenting adalah, ya, walaupun kezaliman merajalela, tapi yang terpenting manusia di situ masih merasakan kezaliman tersebut. Jadi bukan dianggap sepi kezaliman. Ini mereka tahu ini adalah kezaliman wal fasad, dan dia tahu di sana adalah ada kerusakan. Wahum fi tariqil islah, dan mereka selalu, ya, berada di jalan perbaikan. Mereka terus berusaha memperbaikinya. Seperti itu, bukan, ya, cuek dan membiarkannya. Wa bihadza syu'ur wal ihsas, dan dengan perasaan ini dan sensitivitas seperti ini, wa taharruk bi khutuwatin fi tariqil islah, dan terus melangkah, ya, dan terus bergerak dengan langkah-langkah perbaikan, yumhiluhumullah, niscaya Allah akan menunda kebinasaan mereka. Ya. Wa yuqirru lahum qanunal khalqi haqqal hayat, dan Allah menetapkan bagi mereka itu hukum-hukum makhluk, hukum-hukum maksudnya alam ini dengan haqqal hayat, ya, dengan hak untuk hidup. Artinya mereka, Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan mereka, ya, bisa eksis terus, ya, selama di sana masih terus ada upaya-upaya dan gerakan-gerakan untuk perbaikan. Walakinna hadzal ihsas mata man adama wa asbahal mujtama'u samitan. Akan tetapi sensitivitas ini, kalau sudah, manakala sensitivitas ini tidak ada dan masyarakat tersebut diam semuanya, wa akhadhal fasadu wadh-dhulmu fil intishari bi kulli makanin, dan mulailah kerusakan dan kezaliman menyebar di setiap tempat. Fa inna qanunal khalqi wal wujudi la yu'tihimul haqqa fil hayat. Maka undang-undang hukum alam ini, hukum penciptaan ini, wal wujud, dan hukum yang ada di alam ini, ya, arti ketetapan Allah atau sunnatullah di alam ini, tidak akan memberikan mereka hak untuk hidup. Arti mereka akan binasa seperti itu. Wa hadhil haqiqatu tandahu bimithalin yasir, tattadhihu bimithalin yasir.
Ya, kenyataan ini bisa menjadi jelas dengan satu contoh yang kecil saja. Fil badani quwwatun wa mana'atun qurawiyatud damil bayda. Di darah kita kan, di badan kita ini ada kekuatan, ya, ada imunitas gitu dari qurawiyatud damil bayda. Ya, dari sel-sel darah putih. Ya, allati tuwajihul makrubat wal jarathim, yang sel darah putih ini akan menghadapi berbagai mikroba, ya, dan kuman-kuman. Inda dukhulihal badan, ketika kuman ini masuk ke dalam tubuh kita, itu dilawan, dihadapi oleh sel-sel darah putih. Ya. An tariqil hawa awil ghidha awil ma awil juruhil jaladiyah. Ya, yaitu kuman-kuman yang masuk ke badan kita, baik itu melalui udara, makanan, air, atau luka di kulit kita. Itu ketika masuk kuman, bakteri, itu dilawan oleh itu sel-sel darah putih. Wa hadhil qurawiyatul bayda bimathabatil junudil muqatilah. Dan sel-sel darah putih ini sama seperti bala tentara yang berperang. Ini juga jundullah, ya. Ini adalah bala tentaranya Allah, yang Allah melihat Allah karena bagaimana sayangnya kepada makhluknya ini, Allah tanamkan itu di dalam diri kita, ada sel-sel darah putih. Itu udah Allah atur semuanya itu, yang akan memerangi kalau ada kuman-kuman, kalau ada zat-zat yang akan membahayakan badan kita. Itu bagaikan pasukan perang. Ya, bimathabatil junudil muqatilah. Idh taqifu biwajhil makrubat wal jarathim fatubidaha. Ya, di mana pasukan perang ini, ya, menghadapi mikroba dan kuman-kuman, fatubidaha, maka dia menghancurkannya. Aw alal aqal tahuddu min intishariha wa numuwiha, atau paling sedikit mencegah perkembangbiakan itu kuman, ya, atau mikroba tadi, dan perkembangbiakannya dihambat seperti itu. Ya, kalau kalau lemah itu kuman, ya mati gitu. Kalau enggak, ya dihambat. Nah, pada saat itu biasanya badan kita terasa panas, ya. Wa badihiyun anna hadhil quwwah ad-difa'iyah allati tatashakkalu min malayinil junud. Dan tentunya kekuatan pertahanan ini yang terdiri dari jutaan, ya, bala tentara, ya, sel-sel darah putih. Lau udribat yauman 'anil amal. Andai kata sel-sel darah putih ini divakumkan dari bekerja, artinya nggak bekerja dia. Ya. Udribat yauman 'anil amal itu maksudnya dihentikan dari berfungsinya dia. Dia nggak berfungsi misalnya. Wa baqil badanu duna mudafi. Dan badan kita, ya, sama sekali tidak ada pembelanya. Sel darah putihnya dihentikan misalnya. Sehingga badan menjadi tanpa ada penolak. Fasayakunu maidanan lihujumil jarathimid dharrah bihaitsu tasra'u anwa'ul amradi ilal badan. Maka badan kita menjadi arena penyerangan kuman-kuman yang berbahaya, di mana, ya, penyakit akan cepat sekali menyerang tubuh kita. Seperti itu gambarannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran di tubuh kita sama seperti dalam kondisi sosial di suatu masyarakat. Kalau tidak ada, ketika ada kerusakan, nggak ada yang peduli untuk menentang kerusakan, memperbaikinya, maka kerusakan itu akan merajalela kuat, akhirnya menghancurkan masyarakat tersebut. Sama seperti ini, ketika tidak ada, ya, imunitas dalam tubuh, tidak ada sel darah putih yang menghalau berbagai penyakit, maka akhirnya tubuh itu binasa. Ya,
Seperti itu, diserang oleh penyakit-penyakit tadi. Wa jami'ul mujtama'il basyariyah laha mithlu hadhil halah. Ya, semua masyarakat manusia itu kondisinya sama seperti ini. Falau irtafa'at hadhil quwwatul mudafi'ah, kalau hilang kekuatan yang melawan ini, yang melawan kerusakan tadi. Wa hiya ma 'abbara anhu al-Qur'an ulu baqiyatin, yang mana diungkapkan oleh Al-Qur'an ya, tentara-tentara atau tadi pasukan-pasukan yang menentang kerusakan tadi ya, di masyarakat disebut ulu baqiyatin. Artinya orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki pemikiran yang bagus, memiliki semangat yang tinggi di dalam menentang kerusakan ya. Itu Allah istilahkan dengan ulu baqiyatin. فإن جراثيم الأمراض الاجتماعية المتوفرة في كل زاوية من المجتمع سرعان ما تنمو وتتكاثر ويسقط المجتمع صريع الأمراض المختلفة. Jadi bagaimana andai kata tadi kekuatan yang menentang kerusakan ini ya, yang diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim dengan ulu baqiyah. Andai kata kekuatan ini hilang, fa inna jarathimal amradil ijtimaiyah, maka sungguhnya ya kuman-kuman dari penyakit-penyakit sosial ya akan menjadi banyak di setiap sudut masyarakat tersebut. Sar'ana matanmu wa tatakatsar, akan cepat tumbuh dan menjadi banyak. Wasqutul mujtama'u, dan masyarakat tersebut akan hancur, akan terjatuh ya, sari al-amradil mukhtalifah, sebagai korban dari berbagai penyakit yang bermacam-macam. Masyarakat itu ya akhlaknya hancur, misalnya perzinahan, narkoba, merajalela, ini kan artinya masyarakat hancur seperti itu. Binasa. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sungguhnya satu umat itu bisa dikatakan eksis selama di sana masih ada akhlak. Ya, masih ada akhlak yang tetap di sana. Ya, akhlak diantaranya itu akhlak yang baik, ada yang meninggalkan keburukan tadi, mencegah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu, apabila akhlak mereka itu hilang, maka masyarakat itu atau umat tersebut pun hilang, binasa. Inna athara ulu baqiyatin fi baqa'il mujtama'i hassasun lil ghayah. Sungguhnya dampak dari ulu baqiyah tadi, orang-orang yang memiliki keutamaan tadi, fi baqa'il mujtama', dalam keeksistan ya suatu masyarakat, dalam kekekalan suatu masyarakat, suatu komunitas, hassasun lil ghayah. Ini sangat sensitif. Arti sangat penting sekali ya adanya ulu baqiyah tadi. Arti dampak dari ulu baqiyah sangat hassas di sini, jadi sangat efektif sekali, sangat penting sekali ya. Hatta yumkinul qaul, sampai boleh dikatakan katanya innal mujtama biduni uli baqiyatin yuslabu haqqul haya. Sungguhnya sampai boleh dikatakan di sini ya, sungguhnya masyarakat tanpa adanya ulu baqiyatin di masyarakat tersebut yuslabu haqqul haya, maka masyarakat itu akan dicabut hak hidupnya. Artinya ya akan rusak, hancur itu. Wa min huna faqad waradatil isyaratu ilaihim fil ayatil mutaqaddimah. Ya, oleh karena itu telah warid isyarat ya, kepada mereka itu di ayat-ayat yang telah lalu ya. Contohnya kan sudah disebutkan di ayat ini. Ini jadi gambaran globalnya di dalam ayat ini dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif menerangkan manhum ulu baqiyah. Siapa itu ulu baqiyah? Ya. Ulu artinya kan ashab. Baqiyah kan biasanya adalah baqiyah dari baqa, ya sisa kan gitu. Maksudnya biasanya sesuatu kalau dari apakah kita milih sesuatu, ini apkir, nah sisanya yaitu yang terbaik. Itu biasanya kan seperti itu. Ulu baqiyah.
Nah ini mu'allif menjelaskan kalimatu ulu ta'ni al-ashab. Ya, ulu artinya orang-orang yang atau ashab ya. Atau bahasa kita orang-orang gitu ya. Wa kalimatu baqiyah ma'naha wadhihun ay ma yabqa. Kalimat baqiyah ini artinya jelas ya, dari kata ma yabqa artinya sesuatu yang tersisa. Wa yusta'malu hadha at-ta'biru fi lughatil Arab bima'na ulul fadli. Dan digunakan juga ungkapan ini dalam bahasa Arab artinya ulul fadli. Ulu baqiyatun yaitu ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan. Li'annal insana yaddakhirul asya' an-nafisah wal jayyidah litabqa 'indahu. Karena kadang-kadang orang kan menyimpan sesuatu yang berharga dan yang baik ya agar tetap di sisinya. Kayak kalau yang enggak bagus biasanya dibuang. Artinya yang terbaik itulah yang disimpannya, baqiyah. Seperti itu. Fal mustalah ulu baqiyah yahmilu fi nafsihi mafhumul khair wal fadl. Pengistilahan atau istilah dari ulu baqiyah ini itu mengandung pemahaman kebaikan dan keutamaan. Wa nadaran li anna ad-du'afa adatan yurajjihun al-firar 'anil qarar fi mayadin al-muwajahat al-ijtimaiyah. Dengan memperhatikan biasanya orang-orang yang lemah, ya biasanya adatan, mereka itu lebih mengutamakan kabur dari tetap diam di arena suatu arena kompetisi di suatu masyarakat, arena perjuangan di satu masyarakat. Biasanya kalau orang-orang lemah tuh udah kabur aja, tinggalin aja. Ketika ada tantangan di masyarakat, ya dia mengutamakan kabur dari medan tersebut. Au yusibahumul fana, atau mereka terkena kebinasaan, artinya mereka binasa seperti itu. Ya, kalau nggak binasa kabur. Wala yabqa fi maidanil muwajahati illa may yatamatta'u biquwwatin fikriyatin aw jasadiyah. Dan tidak tersisa di medan pertempuran tadi kecuali orang-orang yang memang memiliki kekuatan pemikiran maupun secara jasadi. Ya, fisiknya kuat, pemikirannya kuat, nggak mudah menyerah, ya, nggak mudah ditakut-takutin, kemudian kabur seperti itu. Dia siap menghadapi berbagai kesulitan di medan tersebut. Wa bidzalika yabqal aqwiya'u faqat. Oleh karena itu yang tersisa tinggal orang-orang yang kuat saja. Nah inilah ulu baqiyatin gitu ya. Wa min hadzal muntalaq aidan taqul al-arab fi amsalha. Oleh karena itu juga dari segi ini ya, orang Arab sering mengungkapkan di dalam perumpamaan-perumpamaan mereka, kiasan-kiasan mereka, fi zawaya khabaya wa fir rijali baqaya. Di setiap sudut pasti ada sesuatu yang tersembunyi, artinya sesuatu yang baik gitu artinya, atau sesuatu yang unik lah ya. Wa fir rijali baqaya, di antara orang laki-laki ada baqaya, ada orang-orang yang utama ya. Baqaya, baqiyatul qaum sering diartikan ya, baqiyatul qaum ay afdaluhum ya. Jadi wa fir rijali baqaya, di antara orang laki-laki, maksud di antara golongan manusia ada orang-orang yang utama seperti itu. Kama ja'at kalimatu baqiyah fil Qur'anil Karim fi thalathati mawarid wa hiya tahmilu hadzal mafhum. Sebagaimana kalimat baqiyah juga datang dalam Al-Qur'an di 3 tempat dan dia mengandung pemahaman berikut ini ya. Haitsu naqra'u fi qissati Talut wa Jalut, sebagaimana kita baca dalam kisah Talut dan Jalut, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa ya wa alu Harun tahmiluhul malaikah gitu ya. Sungguhnya tanda-tanda kerajaan Talut ini, dia dapat mendatangkan kepada kamu tabut ya. Tabut itu kotak ya, peti. Fihi sakinatum min rabbikum, di sana terdapat sakinah,
arti ketenangan dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan ada sisa-sisa atau barang-barang yang istimewa ya, dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kalau nggak salah di dalam riwayat disebutkan di sana ada tongkat Nabi Musa gitu, seperti itu. Baqiyatum mimma, arti sesuatu yang istimewa dari yang ditinggalkan ya, Nabi Musa. Wa qara'na aidan qissata Syu'aib fi hadhihi surah mukhatiban qaumahu. Kita juga baca di sini kisah Nabi Syu'aib ya, ketika dia mengajak bicara kaumnya. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah artinya sesuatu yang baik dari Allah, atau dia artikan thawabullah, ganjaran dari Allah. Ganjaran kan sesuatu yang baik dari Allah. Ya, karena setiap kebaikan diberikannya 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat kebaikan. Satu amal yang baik diberikan ganjaran pahala 10 kali lipat. Jadi baqiyatullah khairul lakum, ganjaran dari Allah, atau thawabullah, atau suatu keutamaan dari Allah. Khairul lakum, itu lebih baik buat kalian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini jadi kalimat baqiyah ini diungkapkan berkali 3 kali dalam Al-Qur'an. Wa haitsu najidu fi qismin min at-ta'birati itlaqu baqiyatillah al-mahdil ma'dud, di mana juga kita dapati dalam satu ungkapan tentang kalimat baqiyatullah ini juga tentang yaitu disematkan kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi yang dijanjikan akan datang ya. Fa huwa isyaratun ila hadzal mawdu'i aidan, itu juga mengisyaratkan kepada masalah ini, li'anna wujuda dzu faydin wa zakhiratin ilahiyatin kubra wa huwa mu'addun liyatwi bisatu dzulmi wal fasadi wa liyarfa liwa al-adli fil alami kulli. Karenanya li'annahu wujudu dzu fadlin, dikarenakan keberadaan orang yang memiliki keutamaan wa zakhiratin ilahiyatin kubra, memiliki suatu suatu yang berharga dari ilahi yang besar. Wa huwa mu'addun liyatfi bisatu dzulmi, dan dia disiapkan untuk melipat lembaran-lembaran kezaliman wal fasad dan kerusakan, wal yarfa'ali wal adli, dan untuk meninggikan atau menegakkan panji keadilan di seluruh alam. Ya. Yaitu penafsiran ya, dan kalau penafsiran seperti ini ya bagian dari misdak ya. Tapi kalau kita fokus ke ayat tadi, bagaimana Allah menceritakan dari ayat ini merupakan garis besar dari apa yang sudah terjadi. Awalnya di awal, dari di dalam surah Hud ini kan diceritakan terlebih dahulu bagaimana kisah Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Saleh seperti itu dan kaumnya. Ya, ada 6 kisah Nabi diceritakan di sini, dan bagaimana akibatnya ya dari kaum yang menentangnya, dan Allah selamatkan ulu baqiyatin tadi ya. Nah, itu jadi ayat ini sebagai konklusi atau garis besar dari apa yang sudah diceritakan, supaya kita tetap di benak kita bagaimana pentingnya ya, islah fil ard ya, melakukan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kepedulian sosial ini penting sekali ya, seperti itu. Nah, adapun apa yang diterangkan mu'alif ini ya, salah satu nanti implementasinya bagaimana kalau datang Imam Mahdi itu akan seperti itu ya, menghancurkan kezaliman, mencegah kerusakan dan seterusnya, dan menegakkan keadilan. Wa min huna na'rif al-haqq al-kabir li ha'ula'i ar-rijal al-ajilla al-afdath wal mukafihin lil fasad. Dari sini kita bisa mengetahui ya suatu kebenaran yang besar li ha'ula'i ar-rijal al-ajilla, bagi mereka-mereka ya para orang-orang yang mulia,
al-afdhas, orang-orang yang teristimewa. Wal mukafihin lil fasad, orang-orang yang menentang segala bentuk kerusakan. Wal mustalahi alaihim, dan yang diistilahkan dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini khususnya, dengan kata ulu baqiyah. Bagaimana kita tahu mereka itu orang-orang yang memiliki keistimewaan, selalu berjuang di dalam menghilangkan kerusakan, ya, alal mujtama'il basyariyah, ya, mereka itu artinya orang-orang yang besar di dalam masyarakat manusia ini, li'annahum ramzun li baqa'il umam, karena mereka adalah merupakan lambang kekekalan suatu umat, wa hayatuha, dan sebagai kehidupan, ya, li baqa'il umam wa hayatiha, ya, kekekalan suatu umat dan kehidupannya, wa najatiha minal halak, dan keselamatan masyarakat tersebut dari kebinasaan. Jadi seperti itu. Al-mas'alatul ukhra allati tastajlibu an-nadhara fil ayatil mutaqaddimah annaha taqul, masalah yang lain yang patut untuk diperhatikan di ayat berikutnya adalah annaha taqul wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, dan tidak mungkin Tuhanmu itu membinasakan suatu negeri dengan zalim sedangkan penduduknya melakukan perbaikan. Wa bimulahadati tafawuti baina kalimatai muslih wa salih tatajalla hadhil mas'alatu daqiqah, dengan memperhatikan perbedaan antara kalimat muslih dengan saleh. Kan kita sering bilang ada yang saleh jadikan anak yang saleh, kan seperti itu. Ya, yang lebih hebat lagi di samping saleh dia muslih, gitu ya. Gitu. Jadi perbedaan antara muslih dengan saleh ini akan jelas satu masalah yang halus, ya, yang sering orang nggak perhatikan, kan halus ya. Wahia anna salah wahdahu la yadmanul baqa. Itu penting di sini untuk kita pahami bahwasanya baik itu sendiri itu nggak menjamin kekekalan. Artinya suatu masyarakat, di sini masyarakatnya soleh, tapi ada orang-orang yang soleh tapi dia nggak melakukan islah, ya, nggak menjamin al-baqa. Bal idza kana al-mujtama'u fasidan walakinna afradahu yasiruna bittijahi islahil umur fal mujtama'u yakunu lahu haqqul baqa wal hayat aidan. Tapi bahkan apabila ada suatu masyarakat yang rusak, tapi individunya terus berjalan menuju perbaikan, ya, maka masyarakat itu masih berhak untuk hidup, ya, untuk tetap kekal, untuk tetap eksis dan untuk hidup. Falawin adama salihu wal muslih, kalau sudah tidak ada orang yang saleh dan juga al muslih, orang yang melakukan perbaikan fil mujtama, di masyarakat, fa inna min sunnatil khalqi ayyahruma atau ayyuhrama dzalikal mujtama'u haqqal hayati wa yahlaka ajilan. Ya. Andai kata hilang, kalau ini ada artis ini hilang orang yang soleh dan juga orang yang muslih di suatu masyarakat, maka sungguhnya sudah menjadi ketentuan hukum di makhluk ini, sunnatul khalqi, maksudnya sunnatullah fil khalqi, ketetapan Allah di dalam alam ini, ayyahruma dzalikal mujtamu haqqal hayat, atau ayyuhrama dzalikal mujtamu haqqal hayat, masyarakat itu diharamkan dari hak hidup, wa yahlaka ajilan, dan dia akan binasa dengan cepat. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada orang yang saleh dan muslih. Jadi harus ada kedua-duanya, ya. Wa bi ta'birin akhar, dengan kata lain, mata kanal mujtama'u zaliman walakinnahu muqbilun ala islahi nafsihi. Ya, dengan kata lain, di mana ada suatu masyarakat yang zalim, akan tetapi dia terus masih berusaha untuk memperbaiki dirinya, fahadzal mujtama'u yabqa. Masyarakat ini akan tetap eksis. Walakin idza kana al-mujtama'u zaliman, akan tetapi apabila suatu masyarakat itu zalim,
walam yuqbal ala nafsihi walam yuqbil ala nafsihi fayuslihaha aw yutahhiraha fa inna masirahu ilal fana'i wal halak. Ya, akan tetapi apabila suatu masyarakat yang zalim tapi dia tidak mau memperbaiki dirinya atau mensucikannya, maka kesudahannya adalah pasti kebinasaan dan kecelakaan. Al-mas'alatud daqiqatul ukhra, masalah yang detail yang lainnya adalah inna wahidan min ususil dhulmi wal ijrami kama tushiru ilail ayatul mutaqaddimah wa ittiba'ul hawa wa ibadatul ladzati wa hubbud dunya. Ya, masalah yang penting yang lainnya adalah salah satu dari dasar kezaliman dan kriminalitas, ya. Seperti yang diisyaratkan oleh ayat di atas, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa ibadatul ladzah, ya. Selalu menghambakan diri pada dalam kenikmatan, wa hubbud dunya, dan cinta kepada dunia. Waqad abbara al-Qur'an an kulli dzalika bitaraf, yang mana Al-Qur'an mengungkapkannya dengan kata at-taraf di sini, ya. Kalau isim fa'ilnya al-mutrifun, ya, atau al-mutrafun, ya, seperti itu. Al-mutrafun itu orang-orang yang berada di dalam kemewahan yang hanyut dikendalikan oleh hawa nafsu mereka, seperti itu. فهذا التنعم والتلذذ غير المقيد وغير المشروط أساس الانحرافات في المجتمعات المرفهة. Maka bergelimang dengan kenikmatan dan kelezatan yang tidak terikat, artinya yang bebas. Bukan berarti nggak boleh menikmati apa yang ada di dunia ini, silakan saja, ya. Tapi harus ada batasnya. Harus ada aturannya, harus dikeluarkan di sana hak-hak, ya, as-sa'iri wal mahrum, seperti itu. Harus memiliki kepedulian seperti itu. Tapi ini maksudnya ghairul muqayyad, yang tidak terbatas, yang bebas sebebas-bebasnya. Wa ghairul masyrut, tidak ada persyaratan. Itu merupakan asasul inhirafat. Ini adalah dasar dari penyimpangan fil mujtama'il marfah, ya, di masyarakat yang berjuis ini. Ya, masyarakat yang yaitu yang mutrafin tadi. Lianna sakraha min syahawatiha yasudduha an i'ta'il qiyamil insaniyatil asilati haqqaha. Karena kemabukannya dari syahwatnya ini, mabuk dengan syahwatnya ini akan menyimpangkan dia, ya, akan memalingkan dia an i'ta'il qiyamil insaniyah, dari memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang asli. Haqqaha, ya, dari memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang asli kepada haknya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan hilang, tidak diberikan haknya. Wa darqil waqi'iyatil ijtimaiyah, dan akan daraka itu meruntuhkan, ya, realitas masyarakat tersebut. Wa yughriqaha fil isyani wal atham, dan menenggelamkannya di dalam kemaksiatan dan dosa. Kalau kan lawan dari tangga yang ke atas itu namanya darajat. Darajat itu artinya peningkatan terus makin tinggi, ya. Kebalikannya darokat. Darokat itu penurunan yang terus ke bawah. Oleh karena itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di tangga terbawah. Nah, artinya di tingkat terbawah. Daraka itu kan artinya turun ke bawah, ya. Jadi kalau ke atas namanya darajat, naik terus bertahap. Ya. Kalau darakat turun terus bertahap sampai tingkat terendah. Fid darkil asfal. Ya, ilahuna penjelasan mu'allif dari ayat 116 dan 117. Menarik sekali, ya. Jadi
Ayat Quran ini begitu sebenarnya. Setelah dijelaskan secara global, ya kadang-kadang cerita panjang kita lupa. Ya, ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan secara cerita secara detail kita lupa. Di sini Allah jelaskan konklusinya di 2 ayat ini, ya, agar supaya menjadi pelajaran bagaimana pentingnya mengambil dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan dalam Al-Quran tentang umat-umat yang terdahulu. Ya udah jam. Masih. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz Bajri. Di sini mu'alif mengatakan kan innahu madza mahunaka fi kulli mujtama' ta'ifah minal ulama al-mas'ulina wal multazimin alladziina yuharibuna kulla ashkal fasad wal inhiraf. Artinya masing-masing di antara kita juga dengan taifahnya itu dia mengatakan mereka juga yuharibunal askal al-fasad wal ihrab. Seperti kalangan-kalangan katakanlah yang mengatasnamakan dirinya Wahabi atau Salafi, dia punya yuharibuna menurut mereka. Kalangan-kalangan NU juga mereka yuharibuna. Kemudian kalangan-kalangan yang lain mengatasnamakan al-muslih. Tapi ternyata di antara mereka sendiri berantem kan. Kalangan FPI juga dia punya cara sendiri, kalangan Muhammadiyah masing-masing mereka beranggapan bahwa diri mereka muslihun. Ini juga kita harus tahu cara bagaimana apa kita dikatakan muslim, tapi kenapa di antara kita juga justru banyak pertentangan kan. Saya juga contoh misalnya saya pernah dengar kisahnya Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika dia diajak untuk berdakwah memerangi kemungkaran, dia bilang kita sepakat untuk memerangi kemungkaran, tapi mari kita samakan persepsi kita tentang apa itu makna mungkar. Karena sebagian dari saudara-saudara kita dari kelompok lain mengatakan bahwa cukur jenggot, kemudian mungkar. Kaki itu adalah mungkar. Jadi kita harus pernah dengan mereka kan. Jadi ini juga perlu dijelaskan Ustaz. Iya, menarik ya. Nah ini penting ya. Jadi kata soleh dan soleh, kita kan sering tahu berulang kali kata ini alladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh kan. Ya. Soleh, orang yang soleh arti dia melakukan perbuatan yang baik. Baik ini menurut siapa? Gitu. Bukan baik menurut hawa nafsu. Ya. Tapi baik ini harus ada referensinya. Dan referensinya yang utama adalah yang utama adalah Al-Quran. Jadi jangan baik menurut pendapat si fulan, ya soal baik. Oh, dia melakukan perbaikan artinya menuju kepada sesuatu yang menurut persepsi dia, oh ini adalah baikan. Seperti tadi untuk bilang, oh banyak manjangkan jenggot ini ada sesuatu perbaikan. Jadi meninggalkan itu kemungkaran. Bukan seperti itu. Ya, amal soleh ini adalah sesuatu yang baik menurut Al-Quran. Dan juga menurut nurani dan akal sehat pasti dianggap baik. Seperti itu. Karena nurani manusia ini adalah sejalan dengan agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Luruskanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini yang merupakan fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah telah fitrahkan agama ini pada setiap manusia. Ya, sesuai hadis Nabi juga, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, dan di dalam ayat Quran yang lain, ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim. Ya, wa asyhadahum ala anfusihim, kan seperti itu. Nah, ini semuanya menunjukkan bagaimana yang pertama adalah
sebagai referensi, sebagai mizan, sebagai ukuran kebenaran dan kebaikan itu adalah Al-Quran, ya. Seperti itu. Itulah yang harusnya jadi patokan. Kemudian juga nurani dan akal sehat itu juga menjadi patokan. Sebab kalau ada kerusakan seperti perzinahan, narkoba, pembunuhan, pengerusakan seperti itu, pasti setiap orang secara nuraninya pasti menganggap itu buruk. Nah, itulah yang keburukan sebenarnya. Kejujuran, ya, keadilan, kemakmuran dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang secara nurani pasti disetujui, diamini oleh setiap individu bahwasanya itu adalah kebaikan. Nah, ini yang harus jadikan jadi patokan. Jadi nggak setiap orang kata kelompoknya ini baik, maka dia harus dibilang itulah kebaikan. Jadi menarik seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ghazali tadi, ya. Kita satukan dulu persepsi kita, harus ada acuannya. Ya tadi. Jadi bukan kemudian yang diperangi ketika melihat ada orang misalnya berpakaian isbal gitu. Diperangi itu. Ya, lihat dulu yang diperanginya. Sebenarnya Rasulullah ketika melarang itu, Rasulullah memerangi kesombongan, keangkuhan. Itu yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya bukan isbalnya, ya. Karena dikhawatirkan orang isbalnya, itu yang diperangi seperti itu. Nah, kesombongan ini ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah melaknat orang-orang yang sombong. Allah memberikan gambaran yang begitu banyak tentang orang-orang yang sombong yang Allah laknat, Allah binasakan, Allah benci mereka, seperti itu. Nah, ini yang mungkar, inilah yang mungkar seperti itu. Jadi penting itu memang nggak setiap orang kemudian mengatakan dia melakukan perbaikan. Bahkan orang munafik pun yang melakukan kerusakan itu sendiri, ya, mereka ketika diajak untuk melakukan perbaikan, mereka mengklaim mereka paling baik. Innama nahnu muslihun, kan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana setiap orang menganggap saya ini sudah baik. Enggak, harus ada kata baiknya itu menurut siapa? Ya, harus ada referensinya, yaitu menurut Al-Quran. Kebaikan, kebenaran, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Dan juga sesuai dengan fitrah setiap manusia, seperti itu. Nah, itu menarik, Ustaz Ahmad. Ustaz Muhammad Bajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya melihat di sini dari ayat 112 sampai 16 sampai 17 itu ada 3 poin. Pertama-tama yanhauna anil fasad anjayna minhum wal muslih wa ulul baqiyah. Nah, di sini, Ustaz, di masyarakat ini, Ustaz, ya, banyak yang mengatakan ulul baqiyah ini di masing-masing majelis taklim dan pesantren merasakan mereka cukup untuk yang ulul baqiyah itu ada di tempatnya masing-masing. Dia muslim di dalam tempatnya, di tempurung-tempurungnya masing-masing, di tempat pesantrennya. Dia baik terus memperbaiki, tapi begitu lihat di lapangan mereka sakitin.
Nah, sehingga masyarakat Abu Afa ini yang terus seperti itu. Nah, yang saya rasakan di kampung saya, Ustaz, ada beberapa majelis, ada beberapa pondok pesantren kecil-kecilan, mereka berasa mengklaim dirinya mereka muslim di ring mereka, tapi begitu melihat pasar di sebelah, di ring luar ring dia, sakitin, sehingga Abu Afa ini menganggap bahwasanya ini kerusakan seperti inilah. Ini bagaimana Ustadz ya, ada saya sering di mindset saya, ada Al-Quran yang menekankan dalam mindset saya, kuntum khairat ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ini 3 poin ini Ustaz sudah hilang. Dan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu sama sekali ini kan per person, per individu wajib untuk melihat kerusakan di ring kita, orang di mana di tempat kita diam, di situ tampil. Nah, itu ulul baqiyah ini di mana Ustaz? Ini saya melihat di sini ulul baqiyah ini hampir boleh dikatakan soleh aja, muslihnya no way. Ini yang saya rasakan Ustaz, sampai per itu saya kebingungan melihat masyarakat yang sekarang ini yang Allah mengatakan juga akan hancur bila mana tidak ada ulul baqiyah. Yeah. Jadi mereka masing-masing di pesantren mereka merasa dirikan muslim, tapi soleh. Begitu lihat pasar di ring di sebelah dari tetangga mereka yang di sebelah RT atau kampung sakiti. Terima kasih Ustaz. Ya, ya itu realitanya seperti itu. Jadi memang penting sekali ayat ini nggak diperhatikan itu kata. Makanya tadi mu'alif bilang ini hal yang daqiq, artinya hal-hal yang harus nggak lewat dari perhatian orang banyak. Orang hanya memperhatikan dia cukup rasa dia kalau sudah soleh ya dia sudah nggak memperhatikan orang lain. Padahal kalau soleh itu untuk dia menyelamatkan dirinya. Tapi kalau untuk masyarakat itu harus ada muslih. Oleh karena itu ya seperti yang antum bilang tadi, firman Allah yang kuntum khaira ummah, sering ini digembar-gemborkan, oh kita adalah umat terbaik. Tapi syarat untuk umat menjadi umat terbaik ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan bagaimana di masa-masa awal-awal Islam itu kan umat Islam menjadi unggul, menjadi hebat, menjadi contoh panutan dari berbagai bangsa seperti itu. Karena di sana masih ada amar ma'ruf dan munkar, dan di sana masih banyak ya yang berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran dijadikan referensi sehingga mereka menjadi hebat seperti itu. Tapi kalau ketika amar ma'ruf nahi munkar, ini kuncinya menjadi kunci dari suatu masyarakat, bukan individu. Amar ma'ruf nahi munkar ini kunci dari suatu masyarakat. Ya, baik selama di sana ada masih amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi tentunya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dan setiap di setiap wilayah harusnya ada ulul baqiyah di sini, ya ulul baqiyah. Jadi bukan hanya ring kecil, dari ring yang kecil kemudian menjadi besar seperti itu. Dan ini ya tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada bagaimana persatuan, kesatuan, kerjasama seperti itu. Ya, bukan perpecahan. Kalau perpecahan, ya inilah yang diinginkan oleh ahlul fasad, agar umat Islam selalu bertikai di antara mereka. Jadi jangankan untuk melakukan perbaikan, di antara mereka sendiri saja terjadi pertikaian, perpecahan seperti itu. Jadi nggak mungkin mereka bisa berpikiran lebih luas, berpikiran lebih jauh, skupnya bukan hanya skup rumah tangga dan RT-nya saja misalnya, bisa lebih luas lagi. Nggak bisa ya, karena mereka sendiri satu sama lain
vertikal sih satu pesan. Jadi ini memang realita bagaimana apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Yaitu salah satunya yaitu kalau mereka baca Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, di sana banyak ya hal-hal yang sebenarnya mengingatkan kita kepada hal-hal yang menjadi prinsip utama dalam memperbaiki umat, dalam bagaimana memperbaiki diri kita. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran sekarang ditinggalkan. Bahkan sampai di pesantren-pesantren itu nggak jadi fokus utama seperti Al-Qurannya. Yang jadi fokus utama yang lain-lain. Oh jangan ke Al-Quran dulu, pelajari dulu ilmu macam-macam. Akhirnya iya habis waktunya. Akhirnya Al-Quran nggak pernah disentuh seperti itu. Hanya dicomot-comot saja. Tapi kalau kita renungin makin dalam Al-Quran, ya, nggak akan habisnya. La yashba'ul ulama, ya, an kathratir rad. Ya, para ulama nggak akan kenyang dengan mengulang-ulang Al-Quran. Karena di sana setiap kali digali, setiap kali direnungkan, di sana terdapat ya, ilmu yang banyak, ya, nasihat yang banyak, petunjuk yang banyak. Ini ya, seperti inilah yang kondisinya, Bib. Ya, jadi ya kita teruslah apa yang kita upayakan, ya kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan suara ini terus akan bergema dan menjadi luas. Bagaimana umat sadar untuk jadikan Al-Quran ini sebagai mizan dari ya, setiap tindak tanduk mereka. Karena ini nanti yang akan menjadi mizan di yaumil qiyamah. Wal waznu yawma idinil haq. Yang menjadi neraca nanti di yaumil qiyamah adalah al-haq, ini Al-Quran. Jadi seperti tadi, enggak setiap orang mengatakan sesuatu yang diungkapkan oleh Ustaz Muhammad Bajri tadi. Ya, enggak setiap orang mengaku, oh dia berada dalam kebenaran. Kebenaran yang hakiki adalah yang dicontohkan, ditunjukkan oleh Al-Quran. Karena dan itu juga yang nanti ketika kita dinilai di yaumil qiyamah, ya, sesuai enggak perbuatan kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau sesuai, sejalan, itulah yang akan memberatkan amal kebaikan kita. Kalau setiap orang mengklaim dia berada dalam kebenaran menurut hawa nafsunya, banyak sekali ya yang dianggap kebenaran tersebut. Bukan sudut pandangnya, tapi kebenaran yang hakikinya harus menjadi acuan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada masa akhir-akhir ini mungkin ya, mereka para pendakwa atau para pengelola, para pengelola setiap halaqah dari mahat atau majalis itu mereka bahas ada ini akhirul ayyam ini. Ya, udah akhir zaman. Ini apakah suatu kata-kata yang dia udah melihat kenyataan ini dia pesimis atau harusnya kita bagaimana? Sedangkan akhir zaman ini yang menurut saya akhir zaman itu kematian itu udah habis kagak. Selama kita masih hidup itu bukan akhir zaman. Ini ada. Ini Taifah yang mengatakan ini akhir zaman kayak seperti mereka membatasi udah bas terima aja apa adanya. Ini ada. Itu bagaimana Ustaz? Ya memang kalimat ini jangan membuat ini ya itu seperti antum bilang bisa pesimis gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita berjuang harus sampai akhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita harus artinya sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu. Kita mengabdi kepada Allah sampai datang al-yaqin yal maut kepada kita. Jadi bukan pasrah kepada keadaan. Kita berusaha ya, kemudian kita tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan juga kita kemudian berdakwah kemudian nggak berhasil dibilang wah kemudian kita putus asa. Bukan, dakwahnya kan seperti yang kaumnya Nabi Musa yang menasehati itu. Menasehati kaumnya dari mengambil ikan di hari Sabtu. Ketika ditanya diingatkan bahwasanya
biarin sajalah mereka itu berbuat dosa, nanti Allah juga akan mengadab mereka. Kan jawabannya apa? Ini merupakan pelajaran buat kita kalau kita melakukan amar ma'ruf, ya, menasehati, nggak berarti harus berhasil, nggak, ya. Yaitu ada dua prinsipnya, ma'dziratan ila rabbikum, ini sebagai alasan nanti di hadapan Allah, ya, bahwasanya kita sudah menjalankan amanat, sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Terus wala'allahum yattaqun. Tujuannya yang kedua, barangkali saja di antara apa yang kita sampaikan, ya mungkin nggak semuanya, tapi ada sebagian yang mau ikut bertakwa di antara mereka seperti itu. Nah ini jadi bukan juga berarti kita harus paksa mereka harus ikut seperti itu, enggak. Kan Rasulullah diingatkan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu mau maksa orang semuanya beriman? Enggak seperti itu. Ya, mereka itu beriman ya bagi mereka yang ingin mendapatkan kebenaran, yang ingin mencari kebenaran, itu yang biasanya yang akan ikut dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau di dalam hati mereka ada keangkuhan, ada kedengkian, nah itu menghalangi apa yang didakwakan oleh Rasulullah bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ya, tapi mereka tetap enggak itu. Nah itu kadang-kadang juga Rasulullah pengen semuanya itu masuk Islam. Sampai Allah diingatkan oleh Allah. Afa anta, ini dalam surah apa ya? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu memaksa orang semuanya beriman? Ya seperti itu. Kan enggak seperti itu. Nah ini ya enggak seperti itu. Ada Ustaz Husain nih. Beb, fadal Beb, nambahin. Nah ayatnya itu walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, ya, pasti semua yang ada di bumi ini semuanya beriman. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ya. Nah ini menunjukkan bagaimana ya, kita dakwah, kita berusaha terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, seperti wallahu a'lam. Di sini ada ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Seakan-akan kalau tadi kita baca ayat yang tadi kita bahas Ustaz, kata ulu baqiyah ini selalu berkaitan dengan muslih. Tapi muslih ini juga artinya di dalam peranannya terjun ke masyarakat, dia mesti ada patokan-patokan bagaimana bermasyarakat secara Qur'ani. Nah, bagaimana cara bermasyarakat secara Qur'ani ini mungkin penegasannya di dalam surat Al-A'raf ayat 170 ini. Jadi ada kaitannya antara ulu baqiyah dengan muslih. Kemudian peranan muslih ini ketika terjun ke dalam masyarakat, baik bermasyarakat, kemudian terma-termanya itu harus berpegangan kepada Alkitab atau Al-Quran. Nah, ini mungkin yang menjadi patokan yang tadi Ustadz jelaskan. Mungkin ada kaitan relasi. Iya. Nah ini ayatnya ya, 170 ini benar ya. Alladzina yumassikuna bil kitab, pegang teguh dengan Al-Quran. Jadi sebab kadang-kadang kalau Al-Quran ini kan membuat orang itu berpikiran luas, berpegang pada prinsip seperti istiqamah, sering ngajarkan seperti itu. Bukan kadang-kadang kalau pendapat manusia, apalagi misalnya terdahulu, ya, pendapat yang sudah 1000 tahun, kadang-kadang pendapatnya ya segmentatif gitu, artinya dalam lingkup yang kecil seperti itu. Tapi kalau Al-Quran kan mencakup seluruh zaman, seluruh kondisi. Nah itu kalau berpegang teguh kepada Alkitab, ya, pada Al-Quran ini akan membuat wawasan orang itu
luas, terbuka, memandang seorang dengan pandangan kacamata Al-Quran, tidak memandang seorang dengan kacamata madhab, kacamata kelompok. Wah itu kalau kayak tadi seperti yang Ustaz Bajri juga sebutkan, bagaimana protesnya sanggahan dari Syekh Muhammad Ghazali, disatukan dulu itunya pandangannya. Ya itu karena kalau pandangannya pakai pandangan madhab masing-masing, setiap orang yang berbeda dengan dia akan dibilang itu mungkar. Tapi kalau pakai pandangan Al-Quran, jelas sekali tolak ukurnya. Mana yang dikatakan kebaikan, mana yang dikatakan keburukan. Jelas sekali. Jadi kalau yang pandangannya pakai pandangan Taifah, ya yang akan berbeda pasti dianggap wah ini mungkar seperti itu. Nah, ini apalagi kalau sudah yang ekstrim seperti itu jadi mungkar. Kalau orang masih wise, masih pandangannya luas, walaupun dia punya pandangan Taifah, tapi masih toleran lah segitu. Tapi kalau Al-Quran memang dasar dari semuanya itu bisa menyatukan, walaupun ada perbedaan, ya tapi dalam prinsipnya bisa berjalan semuanya kalau yang dipegang, yang jadi patokan adalah tadi alladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Ini penting sekali. Dua hal ini ya, yang jadi referensi adalah Al-Quran. Kemudian mereka bukan ketika baca Al-Quran bukan terlepas dari hubungan dengan Allah. Mereka mendirikan salat. Salat ini adalah hubungan manusia kepada Allah. Jadi kalau sering berhubungan dengan Allah dengan mendirikan salat, maka ketika dia membaca Al-Quran, ada yang dia nggak paham, pasti Allah akan berikan kepahaman kepadanya, seperti itu. Ini penting, ini kuncinya. Nah ini terus di akhir ditutup innala nudhi'u ajral muslihin. Muslihin ini prinsipnya ini benar ya. Ya bagus tadi. Jadi tadi Ustaz Mahdi mengkaitkan tadi dengan ayat ini penting. Sebagai landasan dari al-muslih tadi. Wallahu a'lam. Udah jam 7 ini Ustaz Husain ada kayaknya nih. Tapi lagi sibuk mau berangkat ke Malaysia mungkin. Ya ini udah jam 7, kita tutup aja ya. Insyaallah ketemu lagi besok. Ya. Kalau besok bisa dari Zoom juga Ustaz Husain dari Malaysia bisa ya kita baca Dilal, kalau enggak kita teruskan baca ini bacaan kita sudah terakhir nih di akhir surah Hud ya. Sudah akhir surah Hud. Ya, kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi